Pendidikan Ekonomi Syariah semester 5. Nah, di sini saya akan membahas tentang alur pendirian dan legalitas koperasi. Nah, langsung saja yuk. Nah, apa sih itu koperasi? Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas kekeluargaan. Nah, pengertian ini tahu nggak sih? Ini disebutkan dalam pasal 1 angka 1 UU 25 tahun 1992. Kalian tahu nggak sih siapa saja yang bisa mendirikan koperasi? Nah, di sini saya akan membahasnya. Dalam pasal 1 angka 24 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan perkoperasian mengatur yang dimaksud pendiri itu adalah orang-orang atau beberapa koperasi yang memenuhi persyaratan keanggotaan dan menyatakan diri menjadi anggota serta hadir dalam rapat pendirian koperasi. Nah, jadi dapat disimpulkan yang dapat mendirikan koperasi itu adalah orang perorangan atau beberapa koperasi. Tergantung apakah yang akan didirikan adalah koperasi primer atau koperasi sekunder. Yuk kita bahas apa itu prinsip-prinsip koperasi. Nah, yang pertama ada keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka. Maksud dari keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka itu apa sih? Nah, maksud dari bersifat sukarela adalah seseorang harus sukarela menjadi anggota koperasi atau tidak ada paksaan sama sekali ya. Bahkan tidak hanya untuk menjadi anggota saja, untuk keluar dari keanggotaan koperasi juga harus sukarela berdasarkan keinginan sendiri. Sementara maksud dari bersifat terbuka adalah tidak ada diskriminasi antar anggota koperasi. Semua anggota koperasi itu harus diperlakukan sama. Nah, prinsip-prinsip koperasi yang kedua ada pengelolaan secara demokratis. Artinya, pengelolaan koperasi harus dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Di sini, anggota koperasi memegang dan melaksanakan kekuasaan tertinggi dalam koperasi. Yang ketiga ada pembagian sisa hasil usaha yang dilakukan secara adil dan sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota. Maksud dari prinsip ini yaitu untuk mewujudkan nilai kekeluargaan dan keadilan. Maka, pembagian sisa hasil usaha kepada keanggotaan berdasarkan perimbangan jasa usaha anggota koperasi, tidak semata-mata berdasarkan modal yang dimiliki seseorang dalam koperasi. Nah, jadi pembagian SHU tidak hanya berdasarkan modal, melainkan juga berdasarkan jasa usaha setiap anggota koperasi. Selanjutnya, pembagian balas jasa yang terbatas terhadap modal. Pada dasarnya, modal dalam suatu koperasi dipergunakan untuk kemanfaatan anggota, bukan sekadar mencari keuntungan. Oleh karena itu, balas jasa terhadap modal yang diberikan kepada para anggota juga terbatas dan tidak didasarkan pada besarnya modal yang diberikan. Adapun yang dimaksud secara terbatas yaitu wajar atau tidak melebihi suku bunga yang berlaku di pasar. Nah, yang terakhir ada kemandirian.
swadaya berani mempertanggungjawabkan perbuatan sendiri dan kehendak untuk mengelola diri sendiri. Nah, landasan bagi koperasi itu sendiri adalah Pancasila dan UUD NKRI 1945. Adapun asas koperasi berupa asas kekeluargaan, yang mana tujuan dari didirikannya suatu koperasi yaitu untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur. UU Perkoperasian sendiri itu mengatur dua bentuk koperasi berdasarkan pendiriannya loh. Nah, apa saja? Itu ada dua, koperasi primer dan koperasi sekunder. Perbedaannya apa sih? Perbedaannya itu antara koperasi primer dengan koperasi sekunder adalah koperasi primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 orang. Sementara koperasi sekunder dibentuk oleh sekurang-kurangnya 3 koperasi. Nah, alur pendirian koperasi. Pertama, pendirian koperasi dilakukan dengan mengadakan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri dan dihadiri oleh pejabat. Di antaranya pejabat-pejabat itu adalah Kementerian Koperasi dan UKM dan atau dinas provinsi, dinas kabupaten atau kota sesuai wilayah keanggotaannya untuk melakukan penyuluhan terkait koperasi. Untuk koperasi primer dihadiri oleh 20 orang bagi pendirian koperasi primer, dan untuk koperasi sekunder dihadiri paling sedikit 3 koperasi yang diwakili oleh pengurus atau anggotanya. Rapat pendirian tersebut membahas materi rancangan anggaran dasar. Adapun isi dari anggaran dasar dalam akta pendirian koperasi yaitu 1. Daftar nama pendiri, 2. Nama dan tempat kedudukan, 3. Maksud dan tujuan serta bidang usaha, 4. Ketentuan mengenai keanggotaan, 5. Ketentuan mengenai rapat anggota, 6. Ketentuan mengenai pengelolaan, 7. Ketentuan mengenai permodalan, 8. Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya, 9. Ketentuan mengenai pembagian sisa hasil usaha, yang terakhir ketentuan mengenai sanksi. Nah, setiap koperasi itu wajib mencantumkan jenis koperasi pada anggaran dasar. Terdapat 5 jenis koperasi yang diatur, yaitu koperasi konsumen, koperasi produsen, koperasi jasa, koperasi pemasaran, dan koperasi simpan pinjam. Nah, yang kedua dari alur pendirian koperasi itu adalah notaris pembuat akta atau NPAK dapat membuat akta pendirian koperasi. Nah, yang kedua ini setelah rapat pendirian selesai, maka notaris atau NPAK itu dapat membuat akta pendirian koperasi. Nah, yang ketiga, setelah dibuatnya akta pendirian koperasi, maka para pendiri atau kuasa pendiri dapat mengajukan akta pendirian koperasi kepada Menteri dalam jangka waktu 30 hari setelah koperasi mendapat persetujuan nama koperasi dari Sismin BH-Kop. Apabila dalam jangka waktu tersebut koperasi tidak mengajukan akta pendirian koperasi, maka persetujuan nama koperasi melalui Sismin BH-Kop kadaluarsa. Dalam mengajukan akta pendirian koperasi tersebut, para pendiri harus menentukan apakah bentuk koperasi berupa
dengan melampirkan pertama, 2 rangkap akta pendirian koperasi, 1 diantaranya bermaterai cukup. Yang kedua, berita acara rapat pendirian koperasi, yaitu termasuk pemberian kuasa untuk mengajukan permohonan pengesahan apabila ada. Ketiga, surat bukti penyetoran modal, paling sedikit sebesar simpanan pokok. Yang terakhir, rencana awal kegiatan usaha koperasi. Nah, sementara untuk koperasi sekunder, itu hal yang harus dilakukan untuk mendirikan koperasi sama seperti koperasi primer, namun terdapat tambahan berupa dokumen. Yang pertama, hasil berita acara rapat pendirian dan surat kuasa koperasi primer dan atau koperasi sekunder untuk pendirian koperasi sekunder. Keputusan pengesahan badan hukum koperasi primer dan atau sekunder calon anggota koperasi sekunder. Yang terakhir, koperasi primer atau sekunder calon anggota melampirkan nomor pokok wajib pajak atau NPWP aktif. Nah, khusus untuk koperasi simpan pinjaman juga terdapat dokumen tambahan yang dapat dilihat pada pasal 10 ayat 5 Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 9 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan dan pembinaan kekoperasian. Nah, setelah pendiri atau kuasa pendiri mengajukan akta pendirian koperasi kepada menteri, maka menteri dapat melakukan penilaian terkait anggaran dasar serta persyaratan administrasi lainnya. Apabila diterima, menteri akan menerbitkan surat keputusan. Namun, apabila ditolak, menteri akan menerbitkan keputusan penolakan. Dalam hal ini, yang berhak menerbitkan SK dan keputusan terkait penolakan adalah Menteri Koperasi dan UKM. Nah, sedikit penjelasan dari saya. Terima kasih jika ada salah kata. Mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.